Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sep Irfan Helmi dalam channel Kipas Angin Channel bersama Bilik Hukum Perdata. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan proses pasca pendaftaran surat gugatan di pengadilan ya, sampai ke tahap pemanggilan para pihak ya. Jadi pada pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan masalah surat panggilan dan pemanggilan para pihak ya. Jadi panggilan itu dilakukan oleh jurusita harus dilakukan secara resmi dan patut ya. Artinya resmi itu harus dilakukan oleh jurusita ya, dipanggil ke para pihak ya, dipanggil ke para pihak. Kemudian dipanggilnya di tempat kediaman atau tempat tinggalnya ya, di tempat tinggalnya. Itu aturannya seperti itu di dalam pasal 390 HIR. Kemudian di samping resmi juga harus panggilan itu harus patut ya. Patut itu artinya waktu penyampaian panggilan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum sidang itu dilaksanakan ya. Seperti itu ya. Itu namanya panggilan resmi dan patut ya. Sekarang kan banyak masalah ya. Ketika perkara itu sudah diputus perstek, banyak para pihak yang mengajukan perlawanan PRZ. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak menerima surat panggilan, padahal jurusita pengadilan sudah memanggilnya. Ya, nanti kita bahas di sini. Jadi yang pertama, panggilan itu ada dilakukan oleh jurusita langsung kepada para pihak ya. Jika panggilan disampaikan kepada para pihak, maka panggilan harus diterima oleh pihak-pihak yang berperkara secara langsung dan tidak boleh diterima oleh orang lain, termasuk keluarganya, apalagi tetangganya. Itu nggak boleh ya, tapi harus mereka langsung ya. Kemudian pihak yang menerima panggilan ya memiliki hak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan tersebut atau menolaknya, dan jurusita menuangkan keadaan pihak tersebut dalam surat panggilan. Jadi untuk menerima atau tidak menerima itu haknya para pihak. Kalau tidak menerima atau menolak untuk menandatanganinya, maka jurusita akan menuangkan penolakannya itu di dalam surat panggilan. Ini yang pertama ya. Jadi jurusita memanggil langsung kepada para pihak ya. Kemudian panggilan yang kedua yaitu dilakukan kepada kepala desa. Nah, bagaimana kalau jurusita pengadilan itu memanggil tapi para pihaknya tidak ada ya, tidak ada di rumah, tidak ada di tempat kediaman ya. Maka jurusita akan menemui kepala desa di kantornya ya. Jika jurusita tidak bertemu dengan pihak berperkara karena sedang tidak ada di tempat, maka panggilan disampaikan kepada kepala desa atau lurah dengan perintah agar segera disampaikan kepada para pihak ya. Di mana kewajiban kepala-kepala desa untuk menyampaikannya. Kemudian jika kepala desa atau lurah tidak mau menerima surat panggilan dan tidak mau menandatangani dengan alasan bahwa kepala desa atau lurah bukan bawahan pengadilan ya, maka jurusita menuangkan keadaan tersebut ke dalam surat panggilan karena senyatanya kepala desa atau lurah telah mengabaikan perintah undang-undang. Hal ini dituangkan juga di dalam Rakernas Makassar Mahkamah Agung waktu itu ya. Nah, kemudian akibat hukumnya apa? Kalau pihak kepala desa sudah diperintahkan ya di dalam surat panggilan itu untuk disampaikan kepada para pihak, ternyata kepala desa tidak menyampaikannya, maka para pihak boleh mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ya. Iya, kenapa? Karena pihak kepala desa atau lurah tidak menyampaikan surat panggilan tersebut, padahal di dalam pasal 390 HIR diperintahkan agar menyampaikan ya. Itu termasuk perbuatan melawan hukum ya. Bisa digugat oleh para pihak ya, silahkan sajalah. Kemudian jurusita juga tidak boleh menuangkan pernyataan orang yang bukan pihak dalam perkara atau orang yang tidak memiliki kewenangan untuk menerima panggilan. Nah, ini terkait dengan panggilan melalui kepala desa ya. Kemudian yang ketiga adalah panggilan orang yang tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya. Pertama ada terkait dengan perkara perceraian ya.
Dalam pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975 dilakukan dengan cara satu, menempelkan surat gugatan pada papan pengumuman pengadilan, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memanggil pihak tergugat melalui pengumuman media massa sebanyak 2 kali dengan cara jarak antara pengumuman pertama dan kedua selama 1 bulan, dan jarak antara pengumuman kedua dan hari sidang selama 3 bulan. Jadi 4 bulan semuanya, ya. Jadi sidangnya di sini kalau dikatakan cuma 1 kali, ya, di dalam aturan itu tidak 2 kali, karena panggilan pertama ke panggilan kedua itu 1 bulan, kemudian panggilan kedua ke sidang 3 bulan, ya. Ini kalau di dalam aturan PP 9 tahun 1975 pasal 27, ya. Kemudian kalau perkara bukan perceraian, yaitu perkara kebendaan, maka dilakukan dengan cara pemanggilan, disampaikan kepada bupati di mana penggugat tinggal, ya. Lalu setelah ditandatanganinya oleh bupati, bupati menempelkan surat panggilan tersebut pada papan pengumuman pengadilan. Ini bupati sendiri yang menandatangani dan menempelkannya, ya. Aturan itu seperti itu, ya. Tetapi biasanya teknisnya, ya, teknisnya itu bupati yang menandatangani, ya. Teknisnya bupati yang menandatangani, tetapi yang menempelkannya ya anak buahnya, gitu kan, bawahannya. Tidak mungkin lah bupati kan sibuk, ya. Bupati yang menandatangani saja. Kemudian yang keempat terkait panggilan luar negeri, ya. Pihaknya tergugatnya ada yang di luar negeri misalkan, ya. Nah, ini panggilannya ada prosedurnya, ya, melalui rogatori panggilan luar negeri, ya. Diatur juga di dalam pasal 28 PP 9 tahun 1975 dan peraturan panitra, ya, MARI nomor 1747 tahun 2018, ya. Diatur pertama, surat ditujukan, ya, surat panggilan ditujukan ke Panitra Mahkamah Agung dengan alamat PO Box 913 Jakarta Pusat. Kemudian di dalam amplop panggilan dari pengadilan ini harus dicantumkan nomor kode khusus, ya. Kode khusus surat berupa nomor surat perjanjian Mahkamah Agung dan PT Pos, yaitu nomor 1697-PAN-HAM.01.1/2018 dan nomor PKS 168-DIR-5/0718. Itu perjanjiannya di dalam PT Pos dan Mahkamah Agung, agar dengan adanya kode tersebut akan diperlakukan khusus oleh pihak pos, ya, sehingga cepat panggilannya. Kemudian yang ketiga, penaksiran biaya panggilan ke luar negeri menggunakan aplikasi yang dapat diakses di aplikasi direktori putusan pada menu virtual account rogatory dengan ketentuan perhitungan biaya. Pertama, biaya pengiriman surat dari pengadilan setempat ke Jakarta, ya. Kemudian yang kedua, biaya dari Jakarta ke kantor perwakilan di luar negeri. Ini bolak-balik dihitungnya, ya. Dihitungnya bolak-balik. Kemudian yang ketiga, dari kantor perwakilan luar negeri ke alamat pihak yang ada di luar negeri. Kemudian keempat, ketentuannya, biaya dikirim menggunakan rekening virtual yang ditampung di Kepanitraan Mahkamah Agung, ya. Virtual itu nanti akan keluar kalau kita sudah membuka aplikasi tersebut, ya. Kemudian yang kelima, jangka waktu pemanggilan ke hari sidang sekurang-kurangnya 6 bulan tanpa menunggu surat balasan panggilan dari Kementerian Luar Negeri sudah dianggap sah. Ini aturan seperti itu, ya, ada di dalam buku 2. Jadi sudah jelas, ya, aturannya, ya. Jadi 6 bulan ke hari sidang, yaitu sekurang-kurangnya, nggak boleh kurang, ya. Nggak boleh dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan, ya. Kemudian panggilan yang kelima adalah panggilan ke orang yang telah meninggal dunia. Ini disebutkan di dalam pasal 390 ayat 2 HIR, ya. Kalau perkara kebendaan, maka kalau pihaknya sudah meninggal dunia, panggilan itu diteruskan kepada ahli warisnya jika ahli warisnya diketahui. Tetapi kalau ahli warisnya tidak diketahui, panggilan ini akan disampaikan ke kepala desa di mana penggugat bertempat tinggal, ya. Seperti itu, ya.
bukan dipanggil ke orang yang sudah meninggal, tapi ke ahli warisnya ya. Ahli warisnya tidak diketahui kepala desa kan, seperti itu. Kemudian terkait dengan perkara perceraian, ya, pihaknya meninggal maka perkaranya menjadi gugur ya, tidak bisa dilanjutkan ke ahli warisnya ya. Ini terkait dengan masalah perkara perceraian ya. Kemudian bagaimana kalau panggilan jika pihaknya ada di luar yurisdiksi pengadilan di mana surat gugatan itu diajukan ya. Maka jika pihak yang dipanggil tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan, maka pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal pihak tersebut ya. Jadi kita ada koordinasi ya. Jadi ada koordinasi antar pengadilan ya. Biasanya ada grup ya, biasanya ada grup antar jurusita ya, se-Indonesia. Jadi panggilan cepat. Jadi seperti itulah terkait dengan panggilan ya. Mungkin itu saja, sudah cukup. Kalau mau bertanya silakan, tetapi paling di komen saja ya, nanti akan ditanggapi melalui komen juga ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.